Dengan kondisi COVID ini lalu adanya new normal ini sebenarnya membentuk sebuah tatanan baru yang memang tadi akan dikaitkan dengan iblis, setan dan lain sebagainya. Anak kecil aja mungkin nggak berpikir demikian. Ini sangat berbahaya. Tapi lucu lagi, ada narasi begini. Orang yang menjaga jarak itu artinya orang yang antisosial. Waduh, lalu katanya itu orang yang malas berorganisasi. Lalu katanya itu memang untuk memecah belah. Dengan demikian akan gampang dikontrol oleh pemerintah. Dengan adanya online, bisnisnya online, lalu ujung-ujungnya menggunakan barcode. Lalu barcode ini dikaitkan lagi dengan 666. Antikris lagi. Antikris. Ini kan terlampau jauh kita menganalisis itu. Hai Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo. Masih dalam acara Hack Show, semakin berakal, semakin beriman. Kali ini kita masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Halo Pak Daud, apa kabar? Kabar baik Pak Yunus. Oke, seperti biasa Pak Daud, kita akan menyapa para pendengar kita di Hack Radio, di Spotify, dan para penonton kita di Hack TV Channel, di channel YouTube kita. Silakan menyapa mereka Pak Daud. Ya saudara, setiap kali masuk dalam acara ini saya menjadi orang yang paling bergembira karena melalui acara ini kami punya harapan yang dalam bahwa Bapak Ibu mengalami sebuah proses pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Dan harapan saya saudara tetap sehat sehingga acara ini akan menjadi berkat bagi saudara. Amin. Iya. Oke Pak Dut, kali ini kita akan masuk dalam obrolan kita, obrolan yang santai. Saya memberi judul tema ini adalah bangkit dari masa sulit. Dan ini akan berbicara soal memahami cara kerja Tuhan. Mari kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang menggugah akal kita, namun tetap membuat kita makin beriman. Pertanyaan pertama Pak Daud. Ini pertanyaan pertama santai saja. Pertanyaannya adalah, apa ini ada pendapat? Pendapat ini benar atau enggak ya? Pendapat ini mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah cara kerja iblis. Ada yang berkata seperti itu. Dan juga bicara soal new normal, itu ada juga yang ngomong tentang ini adalah sebuah rekayasa bisnis. Dan bahkan dianggap cara menciptakan tatanan dunia baru yang menjauhkan manusia dari iman mereka. Benar nggak ini Pak Daud? Iya Pak Yunus, terima kasih untuk pertanyaan yang berat ini. Untuk menjelaskan pertanyaan Pak Yunus ini dalam waktu yang sangat singkat ini tentu tidak pernah bisa memuaskan. Mungkin dipakai dalam ruang seminar atau dalam dunia teologi, tapi saya mencoba saja. Saya tangkap ada 3 pertanyaan Pak Yunus. Pertama berkaitan dengan ada begitu beragam pendapat. Bahkan salah satunya mengatakan bahwa ini adalah cara kerja setan atau cara kerja iblis. Nah mungkin paling tepat saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk memahami dulu sebenarnya perbedaan antara iblis dan setan. Supaya tidak gampang keluar dari mulut kita. Karena kadang-kadang begitu gampang kita sendiri nggak paham. Nah sebenarnya 2 kata ini berbeda maknanya Pak Yunus. Ya, misalnya setan dari kata satanos. Ya, itu berarti lawan atau musuh. Ya, lawan atau musuh. Ini sebenarnya nama julukan yang kalau dalam dunia hukum itu disebut dengan jaksa penuntut. Jadi dituntut. Nah, karena kita berada dalam realita dunia seperti ini, kita butuh pembela. Karena penuntut itu akan menuntut dan mendakwa kita terus-menerus. Itu setan ya. Nah, setan ini sebenarnya bersifat personal. Nah, kata setan ini berkali-kali muncul dalam Alkitab tidak saja terhadap sebuah kuasa, tapi juga personal. Sehingga manusia yang melakukan hal yang mirip mendakwa itu juga bisa disebutkan setan. Tapi ini bukan arena untuk kemudian saling mencaci maki. Dan yang kedua adalah istilah iblis. Jadi iblis ini ya diabolos ya, orang kenalin istilah diabolos. Itu artinya pemfitnah, pengumpat, pembohong. Nah, iblis ini tidak bersifat personal. Jadi dia lebih bersifat seperti kuasa, pikiran misalnya. Makanya Yesus pernah mengatakan kepada Petrus ya, cara berpikirmu itu iblis enyah dari. Jadi lebih ke arah pikiran. Nah, jadi kita mau membuat terminologi yang mana? Kalau kita nggak paham benar-benar kan harus kita berhati-hati mengungkapkan kalimat ini. Nah, cara berpikir orang Yahudi itu, ini cara berpikir orang Yahudi bukan hanya Tuhan sebenarnya. Kejahatan pun juga dianggap sebagai pribadi. Gitu ya. Jadi kejahatan pun sebagai pribadi. Karena itu kalau Pak Yunus lihat di dalam doa Bapa kami dalam kitab Matius itu, kan ada kalimat dalam doa Bapa kami itu, lepaskanlah kami dari yang jahat.
Sebenarnya yang paling tepat lepaskanlah kami dari si jahat ya. Entah itu namanya sakit, kelemahan, itu semua kan bagi orang Yahudi dianggap dosa dan itu adalah kejahatan. Nah, implikasinya ketika orang berhadapan dengan itu dia kan harus berdoa. Doa apa saja? Yang pasti dia berdoa untuk mengenyahkan semua kuasa-kuasa jahat atau iblis itu. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa ini adalah sebuah rekayasa kejahatan, ya bisa juga. Tapi hampir pasti saya katakan harus berhati-hati menggunakan istilah itu. Karena ada orang yang kemudian hanya membangun frame ya, tidak melihat dari sudut akal sehat. Kalau kita melihat di Indonesia saja misalnya, ada beberapa daerah yang tidak kena COVID, ya aman. Ada beberapa daerah yang naik, lalu mulai terkontrol. Di mana rekayasanya? Kalau iblis atau setan tadi mau bekerja kan dihantam seluruh. Tapi toh orang toh sehat dan termasuk kita pun mengalami yang namanya tubuh yang sehat. Jadi saya kok hakul yakin ya bahwa ini bukan tapi itu tergantung kita. Kalau kita memang berpikir demikian ya mungkin saja. Tapi kalau saya berpikir secara akal sehat tidak mungkin. Yang kedua, tadi Pak Yunus menyinggung soal rekayasa bisnis. Pun saya kira tidak. Karena memang narasi-narasi ini kan selalu dibangun di mana-mana dalam hal yang positif pun ada saja narasi negatif. Nah, kita melihat sebelum adanya COVID ini, ada banyak negara juga yang menjaga kesehatan dengan menggunakan masker. Mereka sering cuci tangan. Itu terjadi misalnya di negara-negara yang memang di Amerika, di Eropa, yang memang Australia mereka menekankan kebersihan. Di Asia pun ada misalnya Jepang. Itu mereka kan menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan itu kan sebenarnya baik. Itu kan sehat. Bukan sebuah rekayasa. Nah, lalu kemudian berkembang kalau orang mengatakan rekayasa misalnya soal rapid test atau swab ya sekarang ini. Dengan harga yang beragam. Lalu orang mulai berpikir ini bisnis. Loh kalau emang bisnis apa salahnya? Misalnya sekarang Pak Yunus ada jemaat kita yang menjual masker. Ya nggak masalah. Kan dia menjual masker untuk orang menggunakan dan jadi sehat. Karena itu saya juga kadang-kadang heran. Ada orang yang selalu berpikir negatif. Misalnya kemarin muncul yang namanya aplikasi Zoom. Orang berkata jangan menggunakan aplikasi Zoom karena itu menguntungkan aplikasinya. Loh ya semua pasti menguntungkan. Ya namanya dunia bisnis. Saya mungkin berbicara jauh lebih sederhana. Misalnya sekarang untuk ketahanan tubuh kita. Kan katanya hasil penelitian dari Universitas Airlangga. Bahwa kita bisa minum yang adanya temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Lalu kita beli dan kita minum. Tubuh kita sehat. Kita kan menguntungkan petani. Berarti itu bisnis yang baik. Dan apakah bisnis itu keliru? Kan tidak. Kecuali bisnis itu kemudian menjadi sebuah upaya rekayasa. Lalu mengambil untung dan memiskinkan. Dan bagi saya ada hukumnya. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai pada tahap itu. Nah sekarang pertanyaan Pak Yunus. Tadi bagian yang terakhir itu kan menyebutkan soal kemungkinan ada sebuah tatanan dunia baru. Memang saya pernah baca. Ada informasi-informasi bahwa dengan kondisi COVID ini lalu adanya new normal ini sebenarnya membentuk sebuah tatanan baru yang memang tadi akan dikaitkan dengan iblis, setan dan lain sebagainya. Mereka mengatakan begini, terjadi polarisasi ya. Orang wajib menggunakan masker. Pertama dianggap bisnis. Yang kedua kan orang kalau pakai masker kan nggak bisa komunikasi. Lalu mereka kemudian mengatakan ini untuk menghambat komunikasi. Saya kok anak kecil aja mungkin nggak berpikir demikian. Ini sangat berbahaya. Lalu misalnya orang menggunakan jarak ya. Artinya bahwa itu untuk memutus mata rantai sebuah relasi sosial. Dan ini kan sangat berbahaya. Memang sekarang ini kan vaksin belum ditemukan. Feeling saya dengan pengetahuan yang terbatas. Ya bisa saja perjalanan new normal ini 2 tahun. Tapi kalau vaksin ini sudah ditemukan. Semua pasti akan kembali oke. Masih ingat kan peristiwa 1918. Ketika waktu itu ada flu Spanyol. Posisinya sama. Hanya orang teriak-teriaknya berbeda. Karena kita memang harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Tapi lucu lagi. Ada narasi begini. Orang yang menjaga jarak itu artinya orang yang antisosial. Waduh. Lalu katanya itu orang yang malas berorganisasi. Lalu katanya itu memang untuk memecah belah. Dengan demikian akan gampang dikontrol oleh pemerintah. Lalu sekarang tidak ada batasan. Batasan negara karena kita kemana ya udah satu. Misalnya dengan adanya mata uang. Lalu kemudian orang mulai berpikir dengan adanya online. Bisnisnya online.
lalu ujung-ujungnya menggunakan barcode. Lalu barcode ini dikaitkan lagi dengan 666. Antikris lagi. Antikris. Ini kan terlampau jauh kita menganalisis itu. Dan saya sendiri juga nggak paham. Itu sebabnya ketika menghadapi sebuah kasus jangan prejudis dulu, jangan berprasangka. Kan new normal ini tidak mengubah fakta tentang kasih Tuhan. Sekarang kasih Tuhan tetap kita rasakan, perlindungannya, pemeliharaan pada kita, dan kita juga harusnya semakin mengasihi Tuhan. Nah, cara hidup memang harus berubah. Esensi iman kita tetap sama. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, bukan di tangan keadaan. Termasuk ancaman kematian sekalipun. Itu Pak Yunus. Saya ini jadi tertarik dengan kata tadi terakhir tentang antikris. Seringkali kan gini Pak Daud. Orang diberi peringatan Tuhan bukan untuk menafsirkan yang bermacam-macam kan. Ya seringkali yang terjadi gitu. Betul. Kita lihat sesuatu coba menafsirkan di luar daya pikir kita sehingga kita bukan melihat itu sebagai peringatan Tuhan tapi ketakutan narasi ketakutan yang muncul. Betul. Jadi intinya kita nggak menolak adanya antikris. Antikris pasti ada, tapi jangan kita menafsir secara sembarangan sehingga dikit-dikit antikris, dikit-dikit antikris. Akhirnya kita takut menghadapi apapun, termasuk takut menghadapi COVID. Iya. Saya sih tidak takut, tapi saya cukup waspada. Betul. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih cara memahami masa sulit? Bukan hanya COVID-19 ya Pak Dut, masa sulit itu. Tapi bisa kesulitan yang lain. Bagaimana kita memahami itu? Iya. Ada orang yang pernah mengatakan kesulitan itu pertanda kita hidup. Misalnya seorang ibu, dia harus melahirkan anaknya. Anaknya bergerak lalu dia keluar. Lalu anaknya merangkak. Kan nggak mungkin orang punya anak lalu anaknya diem kaku. Jadi ketika dia merangkak kan dia akan jatuh dan sakit. Dan itu pertanda hidup. Jadi sederhana sebenarnya. Dan kalau ditanya secara menyeluruh, mana ada kehidupan tanpa kesulitan? Tidak ada. Tapi saya memulai dengan sebuah contoh Pak Yunus. Suatu ketika ada seorang yang mengalami sakit atau kecelakaan. Lalu otomatis keluar dari mulutnya dia berkata, Tuhan tolong. Lalu setelah dia seolah-olah tidak mendapat pertolongan, lalu dia berkata begini, Tuhan, apakah ini hukuman, apakah ini salah saya? Saya berkata itu wajar kalimat itu. Tidak berkonotasi negatif. Mungkin saja orang itu tidak pernah bergereja, tidak pernah setia, tapi kalimat itu tidak pernah bagi saya ya berkonotasi negatif. Bagi saya Tuhan juga nggak marah. Kalau toh kita sakit, kita gagal, kita mengalami bencana seperti COVID-19 ini, kita anggap itu dari Tuhan pun tidak keliru. Ya, cara pandang kita yang berbeda. C.S. Lewis ya, dia seorang apologet. Dia seorang sastrawan kelahiran Irlandia tapi kemudian dia besar di Inggris. Dia mengatakan begini, Pak Yunus, penderitaan bukan untuk menghukum, tetapi itu cara Tuhan mengingatkan supaya kita introspeksi. Jadi kalau misalnya kita berkata hukuman apa terjadi atas diri kita, Tuhan tolong, lalu kemudian engkau di mana Tuhan, itu kan pernyataan-pernyataan biasa. Tetapi sekali lagi C.S. Lewis ini berkata bahwa semua yang terjadi itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita. Misalnya kita menggunakan pisau tidak hati-hati kepotong jari kita. Nah ketika sakit kan memperingatkan kita. Lain kali gunakan pisau harus hati-hati. Kan begitu sebenarnya. Bahkan C.S. Lewis ini berkatakan begini. Penderitaan itu sebagai pengeras suara atau megafon. Supaya kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Kan pada saat kita merasakan sakit. Kita sungguh membutuhkan Tuhan. Ketika kita mengalami bencana seperti sekarang, kita sedang berteriak dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan tidak ada yang keliru. Nah, tetapi ada yang ironis bagi saya ya Pak Yunus ya. Kadang-kadang cara berpikir orang Kristen ini terbolak-balik. Misalnya begini. Tiba-tiba ada sebuah kecelakaan pesawat atau ada bencana. Lalu kita lihat, ternyata namanya yang orang Kristen misalnya hanya 5 orang dari 100 orang. Lalu kita bersyukur, puji Tuhan ya orang Kristen dikit. Itu seolah-olah kita mengatakan orang Kristen yang dikit itu adalah orang yang berdosa karena dia layak mati. Nah, yang lebih berat lagi, misalnya ada bencana, tsunami atau apapun ya. Ada orang Kristen yang kemudian selamat. Wah, kita berkata puji Tuhan, bahkan mungkin kita mengundang dia bersaksi di gereja. Inilah cara Tuhan bekerja. Nah, sekarang saya berpikir, emang yang selamat hanya orang Kristen? Lalu misalnya orang Muslim atau orang Buddhis, mereka selamat pada saat yang peristiwa yang sama.
Itu pertolongan siapa? Kan pertolongan Tuhan. Tapi kita memang sudah terlanjur ya kebablasan cara berpikir kita. Kalau kita mau jujur Pak Yunus, misalnya di COVID ini, aduh itu kesedihannya luar biasa. Yang meninggalkan bukan hanya orang Kristen biasa, ada pendeta-pendeta tokoh gereja. Lalu kita mau mengatakan apa? Akhirnya gereja jadi bungkam karena cara berpikir kita keliru. Coba kalau cara berpikir kita, ya memang ini adalah realita dunia, realita alam yang akan dihadapi oleh siapapun, oke. Tapi kalau kita sudah mulai masuk dalam prinsip-prinsip yang bersifat doktrin, ini sangat berbahaya. Makanya saya senang ada kalimat begini, beriman pada Allah bukan berarti terhindar dari tragedi. Kalimat ini ditulis oleh Philip Yancey. Kalau orang membaca bukunya, misalnya buku tentang doa, orang ini luar biasa. Bagi saya mungkin dia orang yang paling berbahagia. Karena masa-masa sulit itu membuat orang makin dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan kan kebahagiaan. Alkitab tetap jadi rujukan. Dan kita bisa melihat banyak kisah di sana ya Pak Yunus ya. Banyak kisah di sana. Misalnya saya coba untuk sedikit mengungkapkan fakta Alkitab. Supaya kita lihat kalau terjadi sebuah persoalan, bagaimana cara kita melihat. Misalnya pertama, Kejadian 38 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Atau misalnya kisah tulah di Mesir 10 tulah itu. Di situ dijelaskan bahwa Allah sebagai pemain tunggal. Berarti pada titik itu Alkitab kita ini kaya. Bahwa ada saat-saat tertentu, ada fase-fase tertentu Tuhan berkuasa. Di sini disebutkan dengan Tuhan membunuh dia. Ya Tuhan yang melakukan dalam tanda kutip. Nah, tetapi yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 11, di situ kisah tentang seorang perempuan yang 18 tahun itu alami sakit punggung, ya. Dia sampai bungkuk, ya, tidak bisa berdiri. Dan ternyata ayat Alkitab mengatakan dia dikuasai oleh roh setan. Berarti pemain tunggal di sini adalah setan. Jadi ada peristiwa Allah bertindak sebagai pribadi, tapi ada juga yang setan bekerja. Makanya dalam Lukas 13 ayat 10-11 dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit. Sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi kita melihat poin yang pertama tadi Allah bekerja langsung. Yang kedua setan juga bekerja. Tapi yang ketiga kita lihat peristiwa Ayub. Ayub menderita bukan? Ayub menderita. Tapi di situ ada dua tokoh yang bekerja. Sekarang yang pertama iblis. Tuhan mengizinkan dia kan. Iblis mengerjakan, ada pemainnya iblis. Tapi di belakangnya Tuhan mengizinkan. Ini kan semacam ujian iman. Kalau kita terjemahkan dalam konteks sekarang. Tetapi ada juga penderitaan persoalan-persoalan itu disebabkan oleh karena diri kita sendiri. Misalnya kalau kita membaca kitab Ayub, kitab Amsal kita akan menemukan. Misalnya Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Kalau bahasa sederhana, orang malas kerja ya nggak mungkin dia dapat makanan. Dalam teks perjanjian baru juga menyebutkan. Jadi resikonya ada. Jadi kalau kita mau melihat penderitaan itu kan selalu Allah bekerja tunggal, ada setan bekerja tunggal. Setan bekerja Allah izinkan atau karena kesalahan kita. Nah, sampai di sini saya coba menyimpulkan. Biasanya kalau orang mengalami penderitaan, kita sebagai orang-orang beriman, itu kan biasanya selalu berdoa. Selalu berdoa. Nah, saya pakai coba terminologinya Pak Eka Dharma Putra. Dia berkata begini. Kalau orang berdoa ketika menghadapi kesulitan, ya, lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan bisa berkata yang pertama adalah, aku akan mengabulkan doamu tapi dengan syarat kamu bertobat misalnya. Itu pertama. Yang kedua, kita datang berdoa kepada Tuhan dan kemudian Tuhan berkata begini, aku akan menjawab doamu tapi tidak sekarang. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, kita datang pada Tuhan dan Tuhan menjawab begini, aku menjawab sekarang tapi tidak sama persis dengan yang kamu minta. Atau yang keempat Tuhan bilang, aku nggak jawab sama sekali. Jadi bisa. Jadi ketika menghadapi realita penderitaan ini seperti pertanyaan Pak Yunus tadi bagaimana caranya? Ya mau nggak mau cara berpikir kita. Yang tadi saya katakan apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis atau Philip Yancey. Sampai pada tahap kita bisa melihat catatan Alkitab itu ada berbagai macam penderitaan kesukaran. Dan ada beragam juga cara menyelesaikan. Yang pasti Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Prinsipnya itu Pak Yunus. Oke Pak Jal. Bicara penderitaan memang selalu menarik. Tapi
jangan selalu kita melihat penderitaan menjadi sesuatu yang buruk, Pak Dodi, kan betul ya? Betul. Karena saya teringat tentang orang yang sakit gula. Jadi ketika dia mati rasa itu malah berbahaya. Karena tidak ada tanda untuk kayak dia nginjak duri atau apapun itu bisa berbahaya. Maka ya nikmati penderitaan itu kalau saya berpikir. Oke, ini kita masuk pertanyaan selanjutnya. Lebih spesifik, Pak Daud. Apa langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi kesulitan hidup? Langkahnya bagaimana? Kalau orang membaca Alkitab sebenarnya ada banyak cerita yang bisa menolong kita. Tetapi kan banyak cerita itu tidak artinya bahwa kita bisa mengambil semua masing-masing dengan pengalamannya sendiri. Nah, problem yang selalu kita hadapi selama hidup itu, ya bagi saya ya memang itu realita yang nggak bisa dipungkiri ya. Bentuknya tentu beragam. Pergumulan saya berbeda, pergumulan Pak Yunus. Ada yang terlihat berat, ada yang dianggap biasa. Nah, persoalannya kan kita tidak pandai untuk memahami persoalan pokok. Makanya saya mau menjawab pertanyaan Pak Yunus ini dengan menggunakan teori manajemen yang umum, ya, teori manajemen yang umum. Bagaimana cara kita mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi? Nah, yang pasti sebagai orang Kristen kan dia mulai dari imannya. Dia kan berbicara tentang iman, lalu dibantu oleh pengetahuan. Saya percaya Yesus menyembuhkan saya, tapi ada pengetahuan yang dilibatkan di dalamnya, misalnya menggunakan dokter. Makanya sampai pada titik ini, Gereja Isa Al-Masih percaya bahwa Tuhan berkuasa menggunakan kuasanya itu untuk menyembuhkan seseorang, tapi Tuhan juga bisa menggunakan dokter, melibatkan pengetahuan. Nah, kalau saya kembali tadi menggunakan teori manajemen umum, paling tidak kan ada 4 langkah bagaimana caranya kita mengatasi persoalan. Persoalan apapun, ya, persoalan apapun. Mulai yang pertama itu adalah kita harus sungguh-sungguh menemukan problem yang utama. Jadi problemnya apa? Kan misalnya tiba-tiba ada orang suntuk, stres, dia bisa putus pacar. Bisa. Atau cintanya ditolak. Bisa. Tapi bisa saja dia lagi sakit perut. Atau dia masih gagal bisnis. Kan kita, itu kan hanya simptom, hanya semacam gambaran-gambaran bayangan yang kita sendiri nggak paham. Nah, bisa juga diri kita sendiri nggak paham. Misalnya, saya sakit, tapi kok badan semua sakit. Ini kan baru simptom, baru gejala-gejala. Nah, kan kita harus paham dulu sakitnya di mana. Misalnya sakitnya di sini kayak lagunya Cita-Cita itu. Jadi temukan dulu problem yang sesungguhnya. Nah, memang tidak banyak orang yang memiliki pengetahuan yang cukup. Karena itu dia butuh orang lain, butuh informasi, ya. Atau diri sendirinya juga bisa berbicara kepada dia, oh kamu tuh begini, cenderung sakit kepala ini karena misalnya masuk angin atau memang ada problem-problem tertentu. Jadi langkah pertama mengatasi itu jangan membuat bias. Misalnya sekarang kita menghadapi COVID-19. Ya konsentrasi di COVID-19. Jangan ditarik ke sana kemari. Rekayasa bisnis, lalu iblis lah, ini dunia tatanan baru. Nah, ini kita nggak bisa menghadapi itu dengan baik. Malah kita menjadi orang yang kalah. Kalau kadang-kadang saya berpikir kalau ada orang mengatakan seperti itu, udah dia nggak usah pakai masker. Dia nggak usah cuci tangan. Lewat dia pergi aja suka-suka. Nah kalau nanti dia kena dan kemudian mati ya itu kesalahan dirinya sendiri. Nah, jadi pertama kan kita memahami dulu problem sesungguhnya. Oh, problem saya itu sakit ini atau problem saya ini keluarga. Keluarga ini problemnya misalnya ini karena persoalan suami atau persoalan istri atau persoalan anak atau persoalan keuangan. Nah, setelah kita tahu problem itu bukan sekedar gejala, lalu kita mulai mendiagnosa atau terapi. Kalau saya punya persoalan ini, saya datang kepada siapa? Oh, kalau ini misalnya soal sakit perut, saya datang ke dokter. Atau mungkin ke warung karena dia sudah mendiagnosa sendiri. Nah, kalau dia datang ke dokter kan dia akan didiagnosa oleh dokter. Oh, kamu sakit ini, sakit ini, sakit ini. Nah, itu langkah yang kedua setelah didiagnosa. Setelah itu lalu kita mencari alternatif solusi. Kalau misalnya kita sakit ini atau punya beban bisnis ini, solusinya bagaimana? Mungkin kita bisa cari di internet, bertanya kepada orang yang bisnisnya sama, pernah gagal, untuk cari solusi. Nah, tapi tidak cukup sampai cari di solusi saja, tapi dia harus melangkah. Ketika mendapat solusi, kan dia melihat ada beberapa alternatif solusi itu. Lalu dia harus berani untuk memilih solusi yang memang pertama dengan pertimbangan yang matang, dengan pengetahuan yang masuk, tapi juga dengan resiko yang minimalis. Nah, kalau misalnya dia sudah kerjakan semua itu Pak Yunus, lalu ternyata masih ada potensi, ya dia perbaharui kembali namanya plan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi sangat mungkin
Tapi lebih dari itu sebenarnya saya ingin katakan ada dua hal sebagai ayat bacaan mungkin ya Pak Yunus ya untuk jemaat. Misalnya 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi selain langkah-langkah yang bersifat manajemen umum itu, ternyata Tuhan juga meminta kita untuk mari dengan semua persoalan itu, izinkan Tuhan membentuk kita menjadi orang yang beriman. Jadi bentukan jadi orang beriman itu biasanya lewat kesulitan, Pak Yunus. Orang bisa berteriak sama Tuhan. Yang kedua, dunia ini arena pertandingan. Kalau orang mau ada di dalam dunia, dia harus selalu mau bertanding. Tidak bisa dia duduk berleha-leha apapun. Nah, karena itu saya mengutip dari 1 Korintus 9 ayat 24 berkata gini, Pak Yunus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Kita ini sedang berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau kita kalah dalam pertandingan itu, kita berlatih lagi kan prinsipnya. Kalau kita gagal, perbaharui terus. Karena tadi saya katakan kesulitan itu adalah area Tuhan menunjukkan kuasanya kepada kita. Jadi jangan menolak kesulitan dan beban. Apalagi misalnya COVID kan tidak mungkin kita tolak. Itu Pak Yunus. Pak Daud, ini pertanyaan berikutnya. COVID ini kan dianggap belum selesai. Iya. Ini artinya apa? Artinya bahwa ancaman kematian itu selalu ada. Ya. Betul. Apakah saatnya ini gereja perlu menata kembali pengajarannya sehingga tidak hanya bicara soal berkat, kemakmuran, tetapi juga membahas soal kesulitan bahkan kematian. Iya. Karena pendeta jadi saya memulai lagi dari ayat. Ya, tapi nanti saya akan menjawab pertanyaan Pak Yunus tadi. 1 Timotius 6 ayat 7 itu berkata begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Berarti sampai di sini kita memahami bahwa kematian ada bagi setiap orang. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membangkitkan dia. Jadi prinsipnya jelas. Jadi orang pasti mati. Sayangnya gereja ini sedang berbelok arah. Jadi seolah-olah kematian itu tidak akan terjadi. Bisa juga karena ketakutan. Dan mana ada panggung-panggung gereja yang mau berbicara seperti pertanyaannya Pak Yunus tadi. Orang tidak mau lagi untuk kesusahan, penderitaan, bahkan kematian. Tiba-tiba COVID datang dan membunuh bahkan pendeta. Kita nggak bisa banyak berbicara. Padahal memang ini harus menjadi penekanan kita dalam kehidupan bergereja. Bahwa memang kita datang ke dalam dunia nggak bawa apa-apa. Dan kita kembali juga nggak akan membawa apa-apa. Itu kalau dalam konteks 1 Timotius. Kalau Yesaya 59 ayat 1-2 berkata unik Pak Yunus. Sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Rupanya memang kondisi seperti ini juga kita bisa lihat dari perspektif dosa. Dosa oleh karena manusia begitu rakus. Dosa oleh karena manusia berlomba untuk menjadi lebih baik dengan cara-cara yang tidak patut. Sehingga pada masa ini Tuhan bilang, aku gak mau dengar. Karena ini dosamu. Sehingga peristiwa ini memang kita harus terima dengan permohonan kepada Tuhan untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi dari kisah itu saja kan kita sudah bisa nangkap. Sayang kalau gereja tidak berbicara tentang dosa, tidak berbicara tentang kematian, tidak berbicara tentang penderitaan. Nah sekarang saya kembali ke pertanyaan Pak Yunus tadi. Betul Pak Yunus bahwa hari Senin lalu itu saya menonton di televisi bahwa akan ada banyak negara yang akan mengajukan surat ke WHO, Dewan Kesehatan Dunia ya. Karena hasil riset mereka mengatakan bahwa mutasi COVID-19 ini ternyata sekarang ini masuk ke level bisa lewat udara. Nah, Pak Yunus bayangkan selama ini kan kita hanya masker, cuci tangan, kan kita anggap cukup. Sekarang lewat udara, emang kita mau kemana kalau sudah lewat udara? Berarti kematian itu begitu rentan, real dihadapi oleh setiap orang. Nah tapi orang kan nggak pernah mau berpikir soal itu. Nah karena itu saya katakan tadi, gereja harus banting setir.
Ya, harus. Karena kalau kita tidak banting setir dengan pengajaran-pengajaran yang menuntun orang ke sana, ketika kematian datang kita akan menjadi marah. Lalu kemudian kita mengatakan ini adalah cara kerja iblis. Lalu ada orang yang menengking supaya kemudian tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Bagi saya tidak mungkin. Nah, makanya kalau gereja sekarang hanya berbicara tentang kemakmuran dan kekayaan, sekarang ini tanpa saya suruh pun semua pasti berubah. Pasti berubah. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi realita. Pendeta sekalipun yang mungkin dia berkata dia memiliki mujizat untuk mengusir kemiskinan, mengusir penderitaan, mengusir kematian, tidak bisa. Kan Pak Yunus pernah lihat dulu ada viral video, ada pendeta yang orang sudah mati lalu disuntik formalin, tapi dia begitu yakin akan kehidupan, artinya bangkit lagi. Kan sudah nggak benar ini. Nah, karena itu bagi saya sekarang gereja harus siap ambil resiko. Bukan hanya berbicara soal kehidupan, kesuksesan, kemakmuran, tapi juga berbicara tentang kematian, penderitaan. Karena memang COVID ini sedang mengajarkan kita itu. Jangan sampai gereja kalah dengan COVID. COVID mengajarkan kita tentang kematian, gereja malah bicara terus dengan kemakmuran, ini rekayasa bisnis dan lain sebagainya. Itu Pak Yunus. Menarik Pak Daud, ketika bicara soal kemakmuran, tentang berkat, kita lupa bahwa kematian itu adalah cara kita untuk bertemu Tuhan. Betul. Oke, Pak Daud. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Daud. Iya. Ini terakhir ini. Kalau COVID-19 ini dianggap selesai nih Pak Daud, dengan new normal, terutama kita yang lolos ini dari gempuran wabah corona nih. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apa dengan bersyukur sajakah atau ada sikap yang lain yang harus kita kembangkan di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini. Baik Pak Yunus, jadi ada pertanyaan 4 dan 5 ini kelihatan berkaitan. Yang keempat itu kan disebutkan tadi Pak Yunus bahwa belum selesai. Nah, sekarang kalau dianggap selesai dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru ya AKB ini ya. Terutama kita yang hari ini masih bisa bernafas, masih bisa berbicara lolos dari kematian oleh karena corona. Tapi bukan berarti lalu orang yang kena corona itu dikatakan aib, tidak. Betul. Karena memang realita kehidupan begitu. Kita nggak bisa bicara banyak, ya memang keadaannya begitu. Betul. Kita ini mungkin karena dengan cara yang lain kan tidak harus lewat cara itu. Nah, lalu kalau kita lolos, bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan yang masih mengizinkan kita hidup? Kalau saya mulai dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 21-22, bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Ya. Nah, keuntungan itu sebenarnya berkaitan dengan istilah bisnis sebenarnya. Jadi kalau kita hidup, ya hidup untuk Kristus. Saya dan Pak Yunus diizinkan hidup, ya mari kita hidup untuk Kristus. Kalau kita mati dengan cara apapun ya Pak Yunus ya, itu sebuah keuntungan. Nah, anehnya orang dalam dunia ini mau untung. Semangat. Giliran mati dia nggak mau. Padahal mati itu membawa keuntungan yang jauh lebih hebat dari sekedar keuntungan dunia ini. Nah, kalau sekarang Tuhan izinkan kita selamat dalam tanda kutip, apa yang harus kita kerjakan? Bersyukur sajakah? Cukupkah? Ya memang kalimat ini sangat berbau Kristiani, Pak Yunus, bersyukur ini. Jadi ketika orang mengalami, dia lolos dari berbagai beban, ya memang dia bersyukur. Apalagi ketika lolos dari yang namanya kematian dan maut. Kalau kita bersyukur sebenarnya itulah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Tapi model bersyukur itu seperti apa? Apakah dengan kalimat aku bersyukur Tuhan aku? Tidak. Tapi kata bersyukur itu punya bobot pola hidup. Jadi kalau orang yang sudah lolos dari kematian, dalam konteks sekarang, lolos dari beban-beban hidup, itu artinya bahwa Tuhan sedang memanggil dia bukan saja hanya untuk hidup, tapi dia mengubah pola hidup. Nah, menarik. Pola hidup yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus berkali-kali dalam suratnya itu menunjukkan pola hidup kualitas di atas rata-rata. Jadi misalnya cara hidup kita kemarin kan suka-suka Mas. Kita nggak mau olahraga, nggak mau sepedaan. Lihat aja sepeda itu. Waduh sekarang laris sampai maaf katanya maling itu sekarang ngincarnya sepeda. Karena harganya bisa sampai ratusan juta kan gitu. Harga sampai ratus. Orang berusaha untuk hidup sehat, dia menggunakan masker, dia sering cuci tangan, kan tidak keliru. Berarti kualitasnya hidupnya itu dia mulai naikin.
Nah, kalau kualitas hidup kita naikin, masa kualitas rohani kita nggak membuat levelnya naik. Nah, misalnya, kalau kualitas hidup bukan hanya berbicara soal kita, tapi juga berbicara soal orang lain. Saya misalnya panggil Pak Yunus, kamu jaga kesehatan loh Pak. Itu kan bagian dari saya ingin kualitas kehidupan Pak Yunus lebih baik. Makan yang bergizi Pak Yunus, buah-buahan, tambah vitamin, olahraga. Jadi ternyata kualitas hidup yang tinggi itu adalah juga panggilan saya untuk memanggil orang lain mengalami kehidupan kualitas hidup yang tinggi. Tetapi kita juga harus peduli dengan orang lain. Nah, peduli dengan orang lain kan tidak sekedar kata-kata. Mungkin kita bisa menelpon dia, kita bisa WA, kita bisa memberikan sesuatu. Itu cara kita bersyukur bahwa Tuhan, saya ingin memberikan sesuatu sebagai tanda saya mengasihi Tuhan. Tapi lebih dari itu Pak Yunus, karena kehidupan kita adalah kehidupan bergereja, maka yang pasti orang antusias untuk bergereja dengan tertib loh ya. Antusias dengan tertib, dengan aturan-aturan. Dia makin banyak berdoa, dia makin banyak mendoakan orang, dia makin mengasihi, dia makin peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itu kualitas kehidupan umum dan kehidupan rohani. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai 18 itu kan memberikan tahap-tahap sampai pada orang mengucap syukur ketika dia melewati masa-masa yang genting seperti sekarang ini. Yang menarik, Rasul Paulus berkata dalam surat Tesalonika itu, dia bilang begini, orang yang bersyukur memiliki kualitas hidup di atas rata-rata itu pasti hidupnya baik. Ini baik ini dalam arti kualitas Pak Yunus, bukan kuantitas. Bukan sekedar panjang umur, tapi panjang umur dan sehat. Lalu pada saat yang sama dia bisa menasihati orang yang salah supaya jalannya lurus. Dia bisa membela orang-orang yang lemah, tapi dia juga harus bersukacita dan rajin berdoa. Nah, bersukacita dan rajin berdoa ini adalah panggilan iman Kristen kita. Jadi di masa-masa yang sukar ini, kehidupan kualitas iman kita itu makin kuat ditandai dengan tetap bersukacita. Mas Yunus diizinkan menghadapi persoalan tetap bersukacita, bisa nggak? Bisa. Selama kita memang mau melihat bahwa ini adalah cara Tuhan membentuk kita. Tapi kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk terus berdoa. Gerakan-gerakan doa. Bahkan doa-doa pribadi. Nah, kalimat ini adalah kalimat terakhir sebelum dikunci oleh Rasul Paulus. Bahwa ketika kita sudah melakukan semua itu, maka pada akhirnya kita mengucap syukur. Sehingga mengucap syukur ini menjadi sebuah kekuatan yang baru. Ketika Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, ketika Tuhan mengajak kita menghadapi hal-hal yang mungkin bukan sulit, kita tetap harus mengucap syukur. Dan mengucap syukur ini membuat kehidupan kita jauh lebih berarti. Itu Pak Yunus. Iya Pak Daud, terima kasih untuk obrolan yang selalu membuka pikiran kita dan menguatkan iman kita. Dan sembari kita mau menyimpulkan obrolan ini, kita mau mendengarkan persembahan pujian yang akan ditampilkan oleh Saudari Stefani dan diiringi oleh Saudara Gilbert ya. Saudari Stefani akan menyanyikan dan diiringi Saudara Gilbert. Silahkan. Jujurlah dan ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan bersama
Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanku di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ya, terima kasih Stefani, terima kasih Gilbert. Pujian yang sangat menguatkan. Padahal saya coba menyimpulkan obrolan kita tadi. Ya, silakan Pak Yunus. Jika masa sulit menghampirimu, berbahagialah karena itu pertanda Anda hidup dan Tuhan yang diimani itu berkuasa. Amin. Amin. Ya, Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, seperti biasa kita mau berdoa, juga mendoakan jemaat dan para pendengar dan penonton kita. Silakan Pak Daud pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur bahwa teman-teman kami, mereka yang mencintai program ini selalu menyaksikan dengan penuh antusias. Kami percaya hari ini mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kalau hari-hari ini Tuhan izinkan ada kesulitan, penderitaan menghampiri mereka, ajar mereka untuk terus memandang kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya ini adalah cara Tuhan juga untuk mengingatkan kita. Cara Tuhan untuk memanggil kami terus bersandar padamu. Karena sesungguhnya dalam hidup ini tidak mungkin tidak ada persoalan. Dengan ada persoalan kami menjadi hidup dan kami percaya Tuhan ada di sana. Apapun yang menjadi persoalan dari kekasih-kekasih kami, persoalan kesehatan mereka, Tuhan Engkau mau menjamah dan menyembuhkannya. Kalau mereka bergumul dengan persoalan dalam ekonomi rumah tangga mereka, Tuhan Engkau mencukupkannya. Kalau ada persoalan-persoalan komunikasi suami istri, anak orang tua, Tuhan Engkau pulihkan kembali. Kalau hari-hari ini jemaat-jemaatmu menghadapi pergumulan dalam bisnis, kebutuhan ekonomi, kami percaya Tuhan cukupkan, memberkati pekerjaan mereka. Engkau membuka semangat untuk jemaat-jemaatmu untuk memandang akan kasih Tuhan.
Dan tentu Tuhan juga memanggil kami yang Tuhan izinkan berkecukupan untuk menolong mereka yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kini kami terus berdoa untuk situasi negara bahkan dunia ini. Biarlah di masa pandemi COVID, bahkan di saat-saat new normal ini, kami belajar untuk tertib dan taat dengan semua aturan. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk semua pelayan-pelayan-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk ketika mereka beribadah, mereka juga taat dengan semua protokol kesehatan, mengikuti aturan yang ada, sehingga kami juga tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Kini kami memberkati bangsa dan negara kami dalam anugerah-Mu. Presiden kami Jokowi, Tuhan lindungi dia. Semua menteri, gugus tugas penanganan COVID dalam nama Yesus Tuhan juga akan menyertai. Bahkan kepala-kepala daerah, kami percaya mereka bersinergi bersama-sama untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Khususnya di daerah-daerah yang masih merah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, di DKI Jakarta, kami terus berdoa. Tuhan akan menolong supaya rakyat taat, pemerintah tegas, dan COVID ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya kami percaya apapun yang menjadi beban kami pada siang hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan Tuhan memberikan kekuatan kemenangan. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai Hack Lover, sampai di sini obrolan kita. Dan jika ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami lewat WA kami 081321314688 atau mengisi dalam kolom komentar di YouTube channel ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Syukur pada Allah. Deo Gracias.